Dulu aku ikut training chef seperti yang tadi aku udah bilang, itu nggak 3,5 juta, lebih dari itu karena pakai pesawat, pakai penginapan. Masih baru lulus S1, masih ada sisa-sisa uang beasiswa, gak ada uang juga sama lah. Terus terbang ke Jakarta, ikut training chef 3,5 juta, nginep, pesawat, semua uangku. Setelah ikut gini, aku kira gitu kan, ketika ikut training chef ini aku nggak ada masalah guys. Aku merasa aku nggak ada masalah, beneran. Karena aku merasa ya ibuku udah ada buat aku besar, dibesarkan oleh mama dengan baik lah gitu, aku merasa begitu. Nah, tahun 2019 mamaku meninggal. Jadi teman-teman, aku nggak punya tempat cerita selain sama mama nih, ceritanya gitu. Gitu kan, sampai kuliah semester 3 mama tuh meninggal. Terus mama meninggal, aku lulus kuliah, aku ketemu chef. Dimana aku kebingungan waktu itu aku mau ngapain. Mama aku titip pesan gini, karena mama kan master juga kan, udah S2 juga, jadi mama titip pesan, kalau bisa aku tuh lebih baik dari beliau, kan gitu kan. Oh berarti aku harus S2, aku harus sekolah, aku harus berhasil dan lain-lain. Tapi nggak ketemu aja, nggak ketemu. Terus buat apa mama nggak ada gitu? Buat apa mama nggak ada? Ini for information, aku tuh divorce. Jadi mama sama papaku cerai waktu aku kelas 1 SD. Jadi mengapa aku sangat dekat sama mama, karena emang dibesarkan hanya oleh ibuku. Jadi pas mama meninggal, ya udah hidup berlalu sebagaimana mestinya. Kuliah lulus, akhirnya ketemu chef. Di training chef aku baru sadar teman-teman bahwa aku kira aku nggak ada masalah, ternyata aku masih punya monster masalah. Yaitu apa? Kehilangan mama ini ternyata masih membuat aku terluka. Nah, di training chef pas 3P, ada namanya 3P. Di situ dibereskan, dirilis emosiku itu. Kan aku bilang sama semua orang, bilang apa aku udah ikhlas. Mungkin ternyata belum gitu. Jadi di 3P itu aku merilis emosiku, melepas mama sebegitu lepasnya. Di situ aku baru sadar dan baru tahu bahwa belum ikhlas ternyata mungkin kemarin. Setelah ikut training chef tuh baru aku ngerti apa yang aku mau lakukan di hidupku. Karena nggak tahu mau ngapain. Ya udah sekolah, ngapain mau lulus gitu kan, udah bagus. Terus kenapa gitu? Nggak ada meaningnya, nggak ada meaning of life yang aku dapetin. Habis itu training chef aku merasa ada. Kenapa? Karena aku jadi punya cara membuktikan rasa sayangku, rasa cintaku ke ibuku yang udah meninggal waktu itu. Gimana caranya? Ya bisa terapi orang, bisa bantu orang. Karena bisa ikut training chef kita dikasih skill, bisa terapi orang, tapping orang, bisa jadi jariah lah buat mama. Kenapa? Karena aku nggak punya uang waktu itu. Kan kita mahasiswa, nggak ada uang, kerja cuman apa, nggak ada uang. Jadi apa bukti cintaku ke beliau ya? Aku nggak bisa sedekah banyak, dapat dari chef ini. Jadi ternyata bisa terapi orang, bantu orang lah, kayak yang teman-teman lakuin. Satu orang aja yang kita ajak ikut training chef, itu berarti kita wasilah buat hidupnya lebih baik daripada matahari menyinari bumi. Nah, gitu. Habis itu training chef, banyak banget perubahan yang aku alamin. Jadi kakakku itu keguguran, kakak kandungku itu kita deket banget. Jadi kakakku keguguran, hatiku hancur kan. Kayak kan nggak ada mama ya, jadi kita tuh kakak beradik tuh deket banget. Kalau kakakku sakit, aku bilang sama Allah gini waktu itu, ya Allah bisa gak sakitnya dia aku aja, gak usah kakak. Saking sayangnya, saking deketnya. Jadi kakak keguguran, aku baru aja selesai training chef. Pas kakakku keguguran, aku tapping. Itu kan kakak lemes kan, pendarahan, bleeding, lemes, aku tapping. Pas aku tapping, kakak tuh pengen buang air kecil, pakai pispot. Kan gak bisa jalan kan? Nggak bisa jalan, jadi pakai pispot. Aku kasih pispot, terus kakak buang air kecil di situ. Ada segumpal yang keluar segini, warna putih. Panik dong, aku panik dong tiba-tiba. Itu abis tapping ya, abis setting. Ya Allah, belum. Jadi belum dilakukan tindakan ya. Ini kakak lagi menunggu tindakan lah, nunggu dokter. Jadi pas abis tapping, nangis tuh, ikhlas pasrah nangis. Terus ada yang keluar sambil kakak itu buang air kecil kan di pispot. Langsung panik, manggil suster, tekan tombol manggil suster. Susternya juga kayak ya udah dibawa ke laboratorium. Nah
pas kakak ini mau ditindak, ketemu lagi sama dokter, dicek USG lagi kan, USG yang masuk itu dilihat di layar monitor sama dokter. Dokternya bilang ini udah bersih ya, ini udah bersih nih, tadi saya dikasih ini sama suster, ngeliatin ke aku gitu. Jadi ada botol kecil, di dalam botol kecil itu ada gumpalan warna putih yang tadi keluar waktu kita habis setting. Yang kakak tuh keluar sendiri waktu kita habis terapi, habis stepping. Dokternya ngasih lihat, ini kayak ini yang kita mau kuret, ini yang kita mau bersihin, kata dokternya gitu kan. Dokternya aja terharu tuh teman-teman. Aku bilang, itu kakak sama suaminya nangis ya, nangis karena ya Allah gitu. Dokternya benar-benar ngeliatin, bener-bener bersih loh gitu. Ini kan layar ya, kita ngeliat layar, bener-bener bersih kata dokternya gitu. Itu langsung pergi dari ruangan dokter itu, nyari musola rumah sakit, cuman buat sujud sama Allah. Allah itu lebih dekat dibanding urat leher kita sendiri. Nah, tapi gimana caranya kita menjadi hamba yang pantas Allah gituin? Nah, itu dapatnya di training self. Ketika hati kita sudah benar-benar sampai pada level ikhlas. Gak ikhlas di mulut aja, kita mungkin mengaku ikhlas tapi hati belum. Nah, itu aku dapetin di training self. Itu satu. Itu kakak semua nangis lah, kayak ya Allah, lututku gemeteran teman-teman. Itu benar-benar aku sujud dan bilang sama Allah, ya Allah makasih, aku mulai hari ini akan syiarkan ini, syiar self, kasih tahu sebanyak mungkin orang bahwa ada ilmu ini.